Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rifki Alfarizi, mahasiswa Universitas Yatsi Madani, Prodi Ilmu Komputer, semester 3 dengan NIM 23050946. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas terkait array. Langsung saja, apa sih array itu? Jadi, array ini adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai sekaligus. Berbeda dengan variabel biasa, array ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan data, sehingga nanti kita bisa mengelompokkan tipe data yang seragam. Nggak bisa di array itu tipe datanya beda-beda, itu nggak bisa, harus seragam atau sama. Seperti contoh di sini ada kita indeks terkait bulan. Kita bikin codingannya itu dolar bulan sama dengan array. Lalu di dalamnya ada Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Setelah itu karakteristik array. Nah, si array ini biasanya memulai indeks dari 0. Seperti yang di slide sebelumnya, kan itu setelah kita buat array, kita isi di dalam elemennya itu kan Januari, Februari, Maret, April. Nah, si Januarinya ini terhitung di indeks ke 0, bukan kita hitung dari indeks pertama. Ya, karena memang seperti itu konsep dari array tersebut. Lalu tipe data seragam, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di array ini kita elemennya harus seragam atau datanya itu harus sama, nggak bisa berbeda. Lalu ukuran tetap. Jadi array ini biasanya ukurannya ditentuin saat kita deklarasi array tersebut. Karena di array kan kita nggak bisa menghapus elemen. Bisanya itu kita menambah elemen. Ya, selanjutnya, kenapa sih array itu penting? Array itu penting karena array ini efisien untuk penyimpanan data, yang dimana array ini bisa mengurangi kebutuhan untuk mendeklarasikan variabel yang banyak. Jadi kita nggak usah mendeklarasikan beberapa variabel, karena itu kan nanti kita kumpulin, yang seragam itu kita kumpulin, yang sama itu kita kumpulin. Lalu datanya juga nanti akan tersimpan secara berurutan. Juga array ini memiliki kemudahan akses. Jadi setiap elemen arraynya ini bisa diakses menggunakan indeks dengan mudah. Berbeda dengan di linked list atau hash table. Itu kita kalau mau akses elemennya, kita harus akses satu-satu, susah. Lalu kelebihan dan kekurangan array. Untuk kelebihannya sendiri seperti tadi, aksesnya itu cepat, bisa lewat indeks. Lalu yang kedua ada penggunaan memori yang terstruktur. Seperti tadi, array itu efisien dalam penyimpanan data. Nah, untuk kekurangannya sendiri, array ini ukurannya tetap. Jadi kalau misal ukurannya udah segitu, ya segitu. Kita nggak bisa buang, tetap harus segitu. Tipenya statis. Beda dengan linked list atau hash table. Untuk linked list dan hash table itu mereka dinamis, bisa dihapus, bisa ditambah juga. Lalu kekurangannya juga tipe datanya harus seragam.
yang seperti saya bilang tadi, ini bisa dibilang ya cacing-cacing naga-naga. Kalau kita memang butuh sesuatu yang untuk ngumpulin satu data yang sama, itu array bagus. Tapi kalau kita tidak membutuhkan itu, kita butuh beberapa banyak tipe data, itu tidak cocok untuk menggunakan array. Lalu jenis-jenis array. Yang pertama ada index array, yang dimana arraynya itu menggunakan indeks numerik seperti angka, yang begitu-begitu ya. Lalu associative array, yang dimana array ini indeksnya menggunakan string. String itu apa sih? String itu yang biasanya berisi dengan karakter, simbol, atau yang seperti itulah. Nah, lalu yang terakhir ada multidimensional array. Apa sih multidimensional array itu? Jadi multidimensional array itu adalah array, tapi di dalamnya ada array lagi. Jadi arraynya bertumpuk gitu. Nah, lalu gimana sih cara mengakses elemen di array? Nah, ini saya kasih contoh dua. Untuk di indeks array, kita contohkan di sini buah. Kita bikin array terkait buah. Kita buat dulu ininya, codingannya. Di situ ada dolar buah sama dengan array dalam kurung petik apel, pisang, mangga, dan lain-lain. Nah, lalu kita untuk outputnya kita tulis echo. Untuk outputnya kenapa echo? Karena di sini saya ngasih contohnya dalam pemrograman PHP ya. Jadi kita tulis echo dolar buah. Nah, di sini kita pakai indeks pertama, yang dimana di PHP di array itu indeks pertamanya itu ialah 0. Kita nggak ngitung dari 1 ya, kita ngitungnya dari 0 atau 0. Sehingga output yang dikeluarkan itu ialah apel. Kok apel sih? Iya, karena di sini apelnya kan memang di barisan awal, tapi kita tidak menghitungnya dari 1. Untuk di array itu ngitungnya dari 0. Seperti itu. Nah, lalu associative array. Di sini kita ada contoh untuk memprint out nama mahasiswa. Di sini kita tulis aja echo dolar mahasiswa, lalu kita bikin kurung buka, kita tulis aja di sini siapa. Ini saya kasih contoh di sini Ali, sehingga nanti outputnya Ali gitu. Nah, lalu operasi dasar pada array, yang dimana sini ada menambah elemen. Yang pertama, kita bisa menambah elemen dengan cara array push, array underscore push, sorry. Lalu yang kedua, kita bisa menghapus elemen dengan cara unset, indeksnya yang mana kita pilih gitu, seperti itu. Lalu kita juga bisa menghitung jumlah elemen dengan cara kita menggunakan count, lalu kita cari elemen yang ingin kita hitung jumlahnya. Nah, di sini saya punya studi kasus contoh, itu gimana caranya mencetak daftar nilai mahasiswa dan rata-ratanya itu seperti apa. Yang pertama kita buat dulu elemennya. Yang pertama nilainya kita buat dengan dolar nilai, lalu array kita isi di sini nilainya tidak berurutan memang ya, 80, 90, 75, 85. Lalu kita buat totalnya dengan cara menggunakan array underscore sum, lalu kita masukkan indeks elemen nilainya. Nah, karena kita akan mencari rata-rata, maka dari itu kita buat elemen lagi, yaitu dolar rata-rata, lalu kita menghitungnya menggunakan si total ini dibagi dengan count. Count ini jumlah ya, jumlah dari nilai yang ada. Nah, di situ kan ada berapa itu? Ada 5 nilai ya, 4 maaf.
Ada 4 nilai, 80, 90, 85. Lalu tinggal kita print outputnya dengan cara echo rata-rata nilai, sehingga nanti muncullah nilai rata-rata dari 80, 90, 75 itu. Yang harusnya saya lupa masukin sih kebetulan di sini. Harusnya itu kisaran 85 sekian nilai rata-ratanya. Ya, sampai akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi array ini adalah struktur data yang sederhana, efisien, dan cocok untuk menyimpan data bertipe sama dengan ukuran yang tetap, dengan akses elemen yang cepat menggunakan indeks dan alokasi memori yang berurutan. Array menjadi pilihan ideal untuk pengelolaan data yang terorganisir dan mudah diiterasi. Cuma jeleknya itu array ini nggak fleksibel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cuma bisa untuk data yang statis atau yang tidak berubah. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak ingin menggunakan data yang berubah-ubah, itu tidak cocok menggunakan array. Sehingga bisa menggunakan yang lain seperti linked list atau hash table. Intinya sesuai kebutuhan aja lah. Apa yang dibutuhkan ya itu yang dipakai. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.